Allah masih memberikan kemudahan, memberikan kesempatan kepada kita untuk menghadiri taman-taman surga di salah rumah Allah yang mulia. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula kita senantiasa berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, beberapa keutamaan puasa sudah sering kita sampaikan. Sebelum kita melanjutkan mengkaji tafsir, kita ingin mengingatkan sekilas tentang sejarah puasa Ramadan. Dulu di awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, Allah memerintahkan kepada Rasul untuk menjalankan puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Hukumnya wajib di waktu itu. Bahkan orang Yahudi juga berpuasa pada waktu itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang puasa Asyura ketika pertama kali tiba di kota Madinah. Hadza yaumun azim wa huwa yaumun najjallahu fihi Musa wa aghraqa ala fir'aun fasoma Musa syukran lillah. Jadi Nabi mendapati orang Yahudi kok podo poso iki. Tanya Nabi, apa alasan kalian? Apa sebabnya kalian berpuasa di hari Asyura? Kata orang-orang Yahudi, ini hari yang agung, yaitu hari ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa, dan juga Allah menenggelamkan Fir'aun serta menyelamatkan Bani Israel. Maka sebagai rasa syukur, fasoma Musa, Nabi Musa berpuasa di hari itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan hal itu mengatakan, kami umat Islam aulabi, lebih utama untuk berpuasa daripada kalian. Ini yang pertama. Kemudian tahapan berikutnya, puasa Ramadan diwajibkan. Jadi setelah diwajibkan puasa Asyura, maka turun tahapan berikutnya, yaitu tentang kewajiban puasa Ramadan. Allah berfirman, faman syahida minkum, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan asyhara, bulan, falyasumhu, maka berpuasalah. Cuma aturannya, caranya tidak seperti saat ini. Jadi waktu pertama kali diwajibkan puasa Ramadan, seluruh kaum muslimin itu supaya berpuasa. Cuma batasnya yaitu tidak boleh berbuka, tidak boleh berhubungan
badan dengan pasangannya setelah sholat isya atau sebelum tidur, itu batasnya. Sehingga akhirnya ya ada kasus ya Qais bin Sirmah radhiyallahu an, dia bekerja di siang harinya, lalu sore hari menjelang berbuka dia pulang menemui istrinya, ada makanan hari ini? Kata istrinya, oh enggak ada mas, tunggu ya tak carikan. Istrinya keluar karena Qais kecapean habis bekerja, ketiduran, tidur sebelum berbuka. Datanglah istrinya, mendapati suaminya tidur, dia mengatakan, aduh celaka engkau mas, sakit sampean mas. Akhirnya apa? Malam itu Qais belum berbuka sampai besok siang harinya dia bekerja. Di pertengahan siang dia pingsan, semaput, gak kuat. Akhirnya turun perintah puasa, yaitu dibolehkan ya, makan minum di malam harinya. Ya, ukhilla lakum lailatas syiyam, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Ramadan ar-rafas, berhubungan badan, ila nisaikum, dengan istrimu, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, mereka para istri baju atau pakaian bagimu dan kamu pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum, Allah tahu bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu ya. Fataba alaikum, lalu Allah ya memberikan maaf kepada kalian. Fal ana basyiruhunna, maka sekarang campurlah mereka ya, dengan niat wabtaghu ma kataballahu lakum, mencari apa yang Allah perintahkan ya, yaitu karunia, mencari anak-anak, mendapatkan anak. Wa kulu washrabu, makan minumlah hatta sehingga yatabayyana lakumul khayt wal abyad, khaydul abyad, sampai nampak jelas benang putih dari benang hitam, minal khaytil aswad minal fajr, yani fajar maksudnya. Summa atimus siyama ila lail, nah itu kemudian boleh, cuma sifatnya pilihan. Bagi yang berpuasa monggo, bagi yang enggak berpuasa bayar fidyah, memberi makan orang miskin ya. Akhirnya sahabat ada yang ngasih makan, ada yang tidak, ada yang puasa, ada yang tidak ya. Cuma diutamakan puasa, hingga akhirnya turunlah ya ayat terakhir yang memutuskan puasa Ramadan kados sak menikah, yaitu ya kita berpuasa sejak terbit fajar shadiq sampai tenggelam matahari dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ya syarat-syarat yang telah ditentukan, dan ini memiliki banyak keutamaan ya, banyak keutamaan. Jamaah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, nah itu sekilas tentang ibadah puasa di bulan Ramadan, sejarahnya. Jadi ada 3 tahapan ya, ada 3 tahapan. Naam, kita akan melanjutkan mengkaji tafsir, apalagi Ramadan depan, jamaah supaya lebih dekat lagi dengan Al-Quran, sebab Ramadan adalah syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran pertama kali. Maka sebagai bentuk cinta kita kepada Quran, kita supaya lebih dekat dengan Al-Quran, ya upayakan kita hatam ya, Al-Quran minimal ya 1 kali atau 3 kali ya, upayakan hatam, bertekad kuat. Dan di sela-sela membaca Al-Quran, jenengan sisihkan waktu untuk berusaha membaca terjemah dari Al-Quran utawi membaca tafsirannya. Nah, itu sudah ada di sini, misalnya tafsir Ibnu Katsir sudah terjemahan enak ya, itu sudah bagus ya, bisa dibaca sambil kita berdoa berharap
mendapatkan ilmu, kemanfaatan dari Al-Quran, dan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Sebab puasa dan Al-Quran sudah berjanji kepada Allah akan menjadi pembela, pemberi syafaat kelak di hari kiamat bagi mereka yang rajin berpuasa karena Allah dan ihtisab mengharap pahala, dan bagi mereka yang membaca Quran, memahami, mentadabburi Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Itu jamaah yang berbahagia, ini janji mereka. Naam, jadi sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Sebab bertemu dengan Ramadan merupakan kenikmatan yang agung. Kenikmatan yang agung. Bertemu Ramadan itu bisa menentukan derajat kita di surga kelak. Di surga kelak. Nah, seorang penyair mengatakan, ya dzalladzi ma kafahu dzambu fi Rajab hatta asa rabbahu fi syahri Sya'ban. Wahai para pelaku dosa yang tidak cukup melakukan dosa hanya di bulan Rajab, sampai-sampai ia tetap memaksiati Allah di bulan Sya'ban. Rajab enggak tobat, Sya'ban ora tobat. Laqad adzallaka syahrus shaum ba'dahuma fala tusayyirhu aidan syahra isyan. Sungguh bulan puasa, bulan Ramadan akan segera menaungimu setelah kedua bulan itu, Rajab dan Sya'ban. Fala tusayyirhu aidan syahra isyan. Maka jangan kamu terus tidak berubah sama sekali, tetap maksiat di bulan Ramadan. Kan kebangetan jamaah. Ini kesempatan. Warattilanna wasabbih fihi mujtahidan fa innahu syahru tasbih wa Qur'an. Bacalah Al-Qur'an, bertasbihlah di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, fa innahu syahru tasbih wa Qur'an. Sebab bulan Ramadan itu bulan tasbih dan bulan Al-Qur'an. Jadi Ramadan nanti di sela-sela baca Quran, ya Anda perbanyak tasbih, perbanyak membaca kalimat-kalimat thayyibah. Ya. Kam kunta ta'rifu mimman shoma fi salaf min baini ahlin wa jiran wa ikhwan. Betapa banyak orang yang engkau kenal kemarin dahulu, termasuk orang yang berpuasa bersama kita, di tengah-tengah keluarga kita, tetangga kita, dan saudara-saudara kita. Afnahumul maut wastabaqaka ba'dahum hayyan fama aqrabal qasi minad dani. Kematian telah merenggut mereka dan membiarkan engkau tetap hidup setelah mereka, dan engkau sekarang masih hidup. Sungguh betapa dekatnya yang jauh dengan yang dekat. Artinya kematian itu dekat kaum muslimin, dekat. Maka kalau tidak sekarang jenengan ya bersemi lahir kembali menjadi yang terbaik, karena bulan Ramadan kan itu bulan untuk membersihkan dosa, maka kita bertekad Ramadan besok kita menempuh berbagai amal soleh supaya setelah Ramadan kita bersih seperti bayi baru lahir. Jadikan Ramadan lembaran baru. Ya, maka kata ulama, innar raudu amsa mujdiban fi rabi'i fa fi ayyi hinin yastaniru wa yakhsab. Jika taman masih tetap tidak bersemi di musim semi, lantas kapan lagi ia akan merekah dan bertumbuh subur. Nah, kalau jenengan gak ada pohon ya yang diharapkan berbuah ketika musimnya, ternyata tiba musimnya orang woblas ya, bahkan orang nyemi. Nah, untuk apa kita menanam pohon seperti itu? Nah, maka ini kan kerugian yang besar jamaah, kerugian yang besar. Oleh karena itu sekali lagi ini kesempatan emas, semoga Allah takdirkan kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan membacakan tafsir yaitu surah Al-Munafikun ayat yang ke-8 nggih. Leres nggih. Nah.
Oh, ke-7. Ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, humul ladzina la yaquluna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yang faddu walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Hum, mereka, sinten? Tiang-tiang munafik. Alladzina yaqulun, merekalah orang-orang yang mengatakan kepada orang-orang Ansor, penduduk asli kota Madinah, la tunfiku, janganlah kamu berinfak, memberikan ya hartamu, ala man inda Rasulillah, kepada orang-orang muhajirin yang ada di sisi Rasul, tiang-tiang penduduk asli kota Mekah yang hijrah, yang pindah ke Madinah. Hatta yang faddu, sehingga mereka berpaling, lari, meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka bubar. Walillahi khazainus samawati wal ardi, milik Allah lah seluruh perbendaharaan langit dan bumi. Karena semuanya milik Allah, maka mintalah kepada Allah. Jadi kalau minta harta, minta apa saja kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Walakinnal munafiqina la yafqahun, ananging tiang-tiang munafik boten memahami. Nah, mereka nggak paham hakikat, ya. Mereka itu hanya paham dari apa yang mereka lihat saja, ya. Jadi yang mengatakan la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yang fadu, itu siapa? Gembongnya munafik di kala itu Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Abdullah bin Ubay bin Salul, dialah yang mengatakan itu, ya, dia mengatakan itu. Padahal yang ngomong satu orang, Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi Allah gunakan kata ganti hum, mereka. Ini menunjukkan apa? Satu perbuatan dosa yang dilakukan satu orang tapi yang lain mendukung, maka mereka semuanya mendapatkan dosanya. Itulah kenapa dalam Islam kita diperintahkan beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Jangan sampai ada satu orang dari desa kita yang bermaksiat terus kita diam semua, seakan-akan mendukung kemaksiatannya. Harus ada yang mengingatkan, datangi, ingatkan, didakwai, ya, supaya tidak kena dosa semuanya, kan begitu. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Mirip seperti Salif bin Kidar, salah seorang yang mengeksekusi ontanya Nabi Soleh, yang menyembelih satu orang, ya. Tetapi Allah sebutkan fa'aqaruha, mereka menyembelihnya. Padahal yang melakukan, yang mengeksekusi satu, Salih bin Kidar, tapi Allah sebutkan kabeh kena dosane. Kenapa? Karena mereka setuju dan sepakat dengan perbuatan Salih bin Kidar. Nah, itulah kaum muslimin yang berbahagia. Maka sekali lagi, jangan sampai terjadi ketika ada maksiat di rumah tangga kita, minimal yang paling kecil sekupnya kita diam saja, kita cegah kemungkaran itu, kita hilangkan kemungkaran itu. Kalau sampai seorang suami membiarkan kemungkaran terjadi pada istrinya, pada anaknya, di rumah tangganya, maka dia dijauhkan dari neraka, tidak masuk dijauhkan dari surga, tidak masuk surga. Dalam hadis Ahmad, Nabi dawuh, ya, tentang dayus. Siapakah dayus? Dayus itu adalah alladzi yuqirru fi ahlihi al-khabas. Dayus adalah seorang suami yang membiarkan terjadi kemungkaran, kemaksiatan di dalam rumah tangganya. Di dalam rumah
tangga itu namanya dayus. Kaum muslimin yang berbahagia. Jadi sekali lagi monggo kita tumbuhkan dalam diri kita rasa cemburu. Cemburu ketika agama Allah itu dilanggar, terutama Ramadan besok. Kalau ada yang nggak puasa ya diingatkan ya, mengingat ya betapa ngeri hukuman yang akan didapatkan oleh mereka yang sengaja tidak berpuasa tanpa uzur. Kalau ada uzur dimaklumi, tapi kalau nggak ada uzur ya lalu puasa, ini ngeri dosanya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi ya, kita supaya berhati-hati dalam perbuatan keburukan. Betul kita nggak ikut melakukan ya. Namun kalau kita setuju dengan perbuatan buruk itu, maka hukumannya kita sama dengan mereka, podo oleh dusoni. Nah, makanya kata Rasul kalau ada kemungkaran, yang pertama cegah dengan tangan, dengan kekuatan. Kalau nggak mampu dengan lisan. Kalau tetap nggak mampu dengan hati, Anda mengingkari kemungkaran dalam hati. Aku ora ridho, aku nggak setuju ada kemaksiatan seperti ini, diingkari. Ya. Dan itu at'aful iman, selemah-lemahnya iman. Dalam hadis yang lain, sudah nggak mengingkari kemungkaran dengan tangan, dengan lisan, dengan hati, maka la imanalah. Tidak ada iman lagi bagi orang itu. Ini ancaman ya, tidak ada iman lagi bagi orang itu. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Naam. Kemudian ya, Allah menjawab terhadap perbuatan mereka. Walillah khazainus samawati wal ardi. Padahal milik Allah seluruh perbendaharaan langit dan bumi. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami. Lantas kalau kamu nggak mau bersedekah, berbagi dengan mereka, ya, pengikut Rasulullah itu, apa mereka akan mati kelaparan? Tidak, ya. Tidak, sebab Allah itu maha kaya, semuanya milik Allah di langit dan di bumi, dan Allah lah yang membagi-bagikan rizki kepada hamba-hambanya itu. Jangankan ya kalian, ya, bahkan yang lebih jahat daripada kalian kayak Fir'aun aja kami cukupi rezekinya. Nah, jadi Allah itu maha adil kaum muslimin. Semua dikasih rizkinya. Cuma bedanya rizki yang dinikmati oleh orang beriman itu menambah pahala, adapun rizki yang dinikmati oleh orang-orang kafir itu menambah dosa dan siksa. Sebab Allah ciptakan fasilitas di muka bumi ini untuk hamba-hambanya yang beriman, untuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaquluna, mereka mengatakan la irraja'na ilal Madinah, kalau nanti orang-orang muhajirin ini kembali ke Madinah setelah pulang dari peperangan waktu itu, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal, sungguh benar-benar orang yang kuat akan ya mengusir orang-orang yang lemah dirinya. Yang lemah akan diusir, yang lemah akan diusir dari kota Madinah. Walillahil izzatu, katakan kepada mereka, padahal kekuatan itu, izzah itu, keperkasaan itu hanya milik Allah. Wali rasuli, dan milik orang-orang yang beriman. Milik Rasul. Walil mu'minin, milik orang-orang yang beriman. Tetapi walakinnal munafiqina la ya'lamun, orang-orang munafik itu orang ngerti, tidak mengetahui. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Jadi dalam ayat ini Allah membongkar rahasia hati mereka, keburukan mereka dibongkar. Ini kaum muslimin. Jadi selama ini jangan dikira mereka yang melakukan tindak kejahatan terorganisir seperti Jeffrey Epstein ya, yang baru saja terbongkar ya kebusukannya. Dia sudah meninggal tahun 2019, namun file simpanan datanya baru terbongkar akhir-akhir ini.
Ternyata Allah membongkar kedok mereka, elit-elit global yang mengaku paling pembela HAM, paling humanis, ya, paling berperi kemanusiaan, yang suka menuduh Islam. Terjadi bom WTC, Islam yang diarani teroris. Ada seperti Islam dipojokkan. Ada seorang yang menikah dengan ya anak-anak di Afghanistan, Islam dituduh pedofil, apa namanya? Pedofil, ya. Macam-macam tuduhannya. Wes pokoknya Islam dintekne lah, bagaimana caranya Islam itu padam. Itu upaya mereka, orang-orang elit global itu, yang kaya-kaya di dunia itu. Alhamdulillah akhirnya Allah bongkar ya, siapa sejatinya mereka yang berteriak-teriak paling berkemanusiaan sebagainya. Ternyata mereka sendiri yang ya menghancurkan hal itu. Mereka menjadi penganut iblis, penganut gerakan iblis, menjadikan manusia, bocah-bocah, ya, anak-anak kecil sebagai persembahan bagi ya iblis-iblis mereka. Ini pengakuan mereka sendiri yang pernah ikut dalam kelompok mereka, elit global itu, yang kaya-kaya itu. Dengan berbagai ya upayanya membuat hiburan-hiburan, kartun-kartun dan sebagainya, itu dalam tujuan untuk bagaimana supaya ya misi mereka menjadikan manusia itu kafir dan murtad itu terwujud. Maka mereka mengatakan penghalang kami yang paling utama adalah Islam. Maka mereka berusaha bagaimana Islam itu ya jatuh, bagaimana Islam itu dirusak baik dari luar maupun dari dalam. Nah, itulah kaum muslimin upaya mereka, orang-orang kafir. Jadi sampai kiamat mereka enggak ridho dengan Islam. Allah yang menyatakan walang tarabba angkal yahud walan nasara, ya, hatta tatabi'a milatahum, sampai kita mengikuti agama mereka. Maka Allah berfirman di sini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum, ya, janganlah harta-hartamu, anak-anakmu, ya, tulhikum, melalaikan kamu dari apa? An dzikrillah, dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang berbuat demikian, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Jamaah, ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwasannya di antara musuh-musuh kita, musuh dalam artian bukan untuk dibunuh ya, tapi musuh yang sering menghalangi kita dari ketaatan kepada Allah itu adalah harta, anak, istri, keluarga itu. Betapa banyak orang awalnya pemberani, gara-gara anak menjadi pengecut. Orang yang awalnya jujur, gara-gara istri menjadi koruptor, ya, menjadi nggak jujur lagi. Banyak itu, ya. Sehingga ini nasihat Allah memulai menasehati dari siapa? Orang-orang yang beriman. Karena di sini Allah mengawali dengan memanggil orang-orang yang beriman. Sebab apa? Hanya orang berimanlah yang siap untuk menerima nasihat. Sebab orang beriman sudah mengatakan kami beriman. Artinya apa? Kami percaya, kami membenarkan. Kalau sudah percaya, maka semua yang akan disampaikan diterima, walaupun dia tidak tahu hikmah di balik perintah itu. Misalnya pun poso, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Perhatikan, ketika kita dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang pendengaran kita, siapkan hati kita. Setelah panggilan keimanan ini biasanya ada perintah yang harus kita kerjakan. Terkadang ada larangan yang harus kita jauhi. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Ternyata ada perintah. Maka orang beriman itu siap. Orang beriman itu kalau ada perintah, sami'na wa ata'na, sendiko dawuh, mantep madep, itu orang beriman. Enggak ngeyel ya, seperti orang munafik, bantah dengan logika.
Kenapa? Karena nggak semua hukum syariat itu Allah sebutkan hikmahnya secara terperinci, nggak semuanya. Terkadang ada yang Allah sebutkan hikmah dari sebuah perintah atau kewajiban syariat secara terperinci. Terkadang ada. Ya. Kalau puasa Allah sebutkan tujuannya apa itu? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Itu ada. Alhamdulillah. Ya, salat Allah sebutkan di antara hikmahnya, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Allah sebutkan. Tapi masih banyak yang belum Allah sebutkan. Makanya ini tugas ulama untuk mencari, menggali apa sih hikmah dari perintah-perintah ini, supaya apa? Hati lebih tenang ketika menjalankan, lebih termotivasi ketika mengerjakan. Kan begitu. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Jadi jenengan yang beriman itu nggak akan bantah ketika diperintah, pasti siap. Maka di sini Allah ingatkan, Allah nasihati, hei wong-wong kang podo iman, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anak-anakmu, hartamu menjadikan kamu lalai dari mengingat Allah. Kan banyak di antara kita karena sudah sangat cinta kepada istri, cinta kepada anak, ya syariat itu diabaikan. Masih ingat kan banyak kisah-kisah orang yang awalnya istiqomah di atas keimanan, gara-gara wanita, gara-gara anak, gara-gara harta menjadi murtad. Banyak kisah-kisah itu. Ya, banyak kisah-kisah itu. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 46, al-malu wal banun, harta dan anak-anak zinatul hayatid dunya, itu perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus solihatu, akan tetapi kata Allah, amalan-amalan yang kekal lagi soleh, khairun inda rabbika, itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, sawaban, ganjarannya, wa khairun amala, dan itu lebih baik untuk menjadi sebuah cita-cita, sebuah harapan. Betul, kita nggak bisa lepas dari harta, dari anak, dari sini nggak bisa lepas. Memang itu Allah ciptakan, cobaan itu seperti itu. Jadi Allah ciptakan kelolaan panjenengan anggadai ghoriza. Ghoriza itu naluri, insting. Ya, justru aneh kalau ada orang tidak tertarik dengan lawan jenis, tidak suka sama wanita, tidak suka sama anak, tidak suka sama harta. Itu aneh, itu orang enggak normal itu. Itu orang gila namanya. Nah, apalagi seneng sama sesama jenis, oh tambah gendeng mana ya, tambah edan ini kan. Maka kaum muslimin yang berbahagia itu sunatullah. Karena itulah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul yang mengatakan Allah jadikan di antara ya kesenanganku adalah kepada parfum, kepada wanita, ya, kepada anak-anak. Maka Rasul itu ketika pernah khutbah, terus ada cucunya pakai baju kebesaran, jenenge bocah ya, si cilik, kelambine gegeden, unduk lewat depan Nabi pas khutbah. Nabi nggak tahan, turun dari mimbar, digendong si bocah itu, dicium, naik lagi ke mimbar sambil khutbah, gendong anak kecil. Nah, memang seperti itu. Nah, pemaling jenengan yang sudah menjadi mbah, anak-anakku gak boleh masuk ke tempat ayah belajar. Wah, tenan, sampai anak-anaknya dewasa nggak pernah masuk ke situ, ke tempat ruang ayah belajar. Ya, takut merusak buku-buku yang sudah disiapkan atau mungkin tulisan sudah tulis. Ya. Tapi pas punya cucu, jangankan itu, bahkan cucunya sampai kencing di tempat meja belajar itu ketawa, wah ketawa guyu. Anaknya gak oleh melebu, barang putune melebu, ngurak-ngarit buku nih malah guyu deh. Nah, ini menunjukkan apa? Terkadang cucu itu lebih apa ya? Lebih disayangi bagi orang tua daripada anak, begitu terkadang. Saya belum pernah merasakan. Mungkin yang sudah merasakan ini ya, tahu ya betapa besarnya ya, kasih sayang seorang kakek kepada cucu. Buktinya siapa? Kakek Nabi, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu Pak,
pemimpin kota Mekah. Dia punya tempat khusus, bantalan khusus untuk duduk. Itu anak-anaknya kayak Abu Thalib, ayah Nabi sendiri Abdullah, Abbas paman Nabi, Hamzah paman Nabi, nggak pernah duduk di situ, nggak pernah, nggak berani malahan. Tapi pas ya Rasul dirawat oleh sang kakek, ya Abdul Muthalib, langsung digendong, didudukkan di situ. Cucunya duduk di situ. Wah, masya Allah, ini saking besarnya kerinduan dan kasih sayang seorang kakek, ya, apalagi beliau itu yatim piatu kan, masya Allah seperti itu. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, ini peringatan dari Allah, elingo dunyomu kuwi, bojomu kuwi, anak-anakmu kai, itu sebagai ujian, sebagai ujian. Sering kita saksikan seperti itu. Ya, ada seorang orang tua rela banting tulang, peras keringat demi anaknya, demi istrinya. Ada seperti untuk memenuhi keinginan mereka. Ya. Bahkan untuk menyenangkan mereka, mereka rela menipu, mereka rela mencuri, mereka rela korupsi demi menyenangkan mereka. Demi menyenangkan mereka. Maka Allah ingatkan, jangan sampai anak-anakmu, hartamu, istrimu melalaikan kamu dari ketaatan, menjalankan kewajiban, dari menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikrillah, mengingat Allah di sini maksudnya apa? Taatullah. Jadi kalimat zikrullah maksudnya apa? Mentaati Allah. Jadi jangan sampai harta kita, anak-anak kita melalaikan dari mentaati Allah. Mentaati Allah dan mencakup seluruh perbuatan yang disukai oleh Allah, baik yang sunnah maupun yang wajib. Antas apa hubungannya Ustadz ayat ini dengan sebelumnya tentang orang munafik yang menghalang-halangi untuk bersedekah kepada kaum muhajirin? Ulama berusaha untuk menjelaskan. Kata mereka, hubungan atau kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya tentang orang-orang munafik, ya, agar supaya kita tidak meniru orang munafik. Kalau orang munafik itu menjadikan hartanya, anaknya itu penghalang dari sedekah, penghalang dari berbuat kebaikan, maka kita orang beriman jangan seperti orang munafik. Kita harus beda dengan mereka. Maka kita harus rajin semangat. Semakin banyak rezeki yang diberikan, semakin besar yang kita keluarkan, yang kita infakkan. Jangan medit kayak orang munafik, ya. Jangan medit seperti orang munafik. Nah, itu kaum muslimin, ya. Nah, dan jangan malas seperti orang munafik. Ya, orang munafik itu kan malas, ya. Itu. Dan mereka itu berusaha terus menghalangi kebenaran. Ya, itu kaum muslimin yang berbahagia. Dan orang munafik itu selain pelit terhadap harta, mereka juga pelit mengingat Allah. Mereka mengingat Allah, tapi sedikit. Dan itu ada tujuan, ada udang di balik batu. Makanya ketika sholat isya, sholat subuh, orang munafik tidak muncul. Nggak ada itu orang munafik di zaman Nabi, nggak sholat itu. Ya. Kenapa mereka sholatnya di waktu yang terang kayak duhur, asar, maghrib? Karena mereka sholat atau mengingat Allah itu tujuannya cuma itu tadi, biar ya dipuji manusia, ben ketok, sholat gitu aja. Tapi kalau nanti nggak kelihatan, sudah mulai gelap, isya dan subuh, nggak berangkat mereka, nggak ketok sudah. Itu orang munafik, cuma cari muka saja, cari muka. Nah itu kaum munafik, Pak. Jadi jangan sampai kita meniru orang munafik. Maka di sini Allah ingin kita supaya membersihkan diri kita dari sifat-sifat kemunafikan. Di antara sifat munafik Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat 67. Al-munafiquna wal munafiqatu, orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan, ba'duhum min ba'din, sebagian mereka itu bagian dengan sebagian yang lain. Artinya apa? Munafik lanang wadon podo karakternya, podo sifatnya. Apa itu? Ya'muruna bil mungkar. Mereka orang munafik laki-laki perempuan pekerjaannya apa? Menyuruh berbuat yang mungkar. Ayo kono maksiat, itu tujuannya. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, mencegah dari berbuat yang baik.
Wa yaqbiduna aydiyahum, mereka itu menggenggam tangannya. Pokok lak duwe donya di aja sampai ngelong gitu kan orang munafik. Nah, nasullaha fanasiyahu, mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Ini hukuman dari Allah. Mereka meninggalkan Allah, Allah tinggalkan mereka. Ya. Mereka enggak zikir sama Allah. Zikir kan eling, emut, ya itu zikir, ingat, itu zikir. Innal munafiqina humul fasiqun, sesungguhnya orang munafik itu orang-orang yang fasik. Artinya apa? Fasik itu tahu ilmunya, tahu hukum-hukumnya, diterjang saja. Orang munafik ngerti Pak, sedekah itu hukumnya koyok ngene, zakat hukumnya wajib, ya, sholat hukumnya ngene, tapi diterjang aja orang munafik. Mereka tahu korupsi itu dosa besar, mencuri uang rakyat itu kan dosa besar, tapi dilakonnya itu orang munafik Pak. Nah, itu orang munafik. Itu naudzubillah min dzalik. Nah. Jadi Allah sebutkan sifat orang-orang itu diantaranya ya, diantaranya. Jadi mereka itu orang yang pelit dan tidak mau berinfak. Ini ciri-ciri orang munafik. Maka Allah tegur orang-orang beriman, jangan seperti munafik yang nggak mau berinfak, yang nggak mau berinfak. Nah, sebab harta itu semakin diinfakkan semakin bertambah, semakin bertambah. Nggak ada ceritanya orang yang rajin sedekah dan infak itu semakin miskin, nggak ada, nggak ada. Nah, itu harus Anda yakin itu. Anda pegang itu, jadikan jimat kalimosodo, apa gitu kan ya, yang jangan dilepas. Jimat barang siji dirumat ya begitu. Yakinlah kaum muslimin. Nah, dan masih banyak ciri-ciri yang lain. Misalnya, idza haddatsa kadzdzaba, orang munafik kalau berbicara berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji nulayani janji. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanat berkhianat. Wa idza khosoma fajaro, kalau bertengkar melakukan kecurangan, penipuan, kefajiran, itu orang munafik. Ya, jadi semua sifat-sifat itu kita jauhi. Ya, maka orang beriman kalau berbicara yang jujur, sing temen. Maka Nabi mengatakan kulil haqqa walau kana murran, katakan kebenaran walaupun pahit. Ya, sudah katakan. Jangan sampai kita tidak jujur. Kalau diberi amanat ya jangan khianat kan begitu. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Jadi kita supaya komitmen jujur, ya tidak boleh seperti orang munafik yang suka berdusta, yang suka mengobrol janji tapi nggak ditepati. Itu orang munafik Pak. Ya, maka lihat itu para elit-elit ya, ketika kampanye janjinya bla 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 bla, pas sudah jadi nggak ditepati, berarti munafik itu Pak, munafik. Nah, jadi orang beriman jangan seperti orang munafik. Satu ayat lagi, wa anfiqu, dan infakkanlah, belanjakanlah, mimma razaqnakum, dari apa yang telah kami berikan kepadamu, min qabli, sebelum datang, ayati ahadakumul maut, kematian kepada kamu. Nah, ini kaum muslimin, monggo. Kalau jenengan khawatir, Ustadz aku khawatir kok gak nemoni Ramadan mati, gampang, Anda pergi ke bank, ATM, tarik rekening Anda, titipkan ke panitia-panitia buka bersama. Nah begitu caranya. Iki tolong tak titip ke ben Ramadan untuk buka bersama. Wah, Anda meninggal besok sudah tenang, punya celengan tabungan. Atau Anda wakafkan misalnya, Masya Allah. Itu itu baru harta Anda. Tapi yang masih ada sama kita, nempel sama kita, itu milik ahli waris ya. Saya mati pulang, otomatis tablet saya pindah ke anak saya, HP saya pindah, sudah ahli waris. Baju saya pindah, kaos kotang saya pindah, semuanya pindah. Gak dibawa mati itu kan. Kabeh semuanya pindah kepada Allah. Maka ingat, sebelum datang kematian, dan wakaf dan infak. Fayaqula Rabb, lalu dia pun mengatakan karena getun, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, coba seandainya engkau tidak, ya engkau menangguhkan kematianku, kasih waktu sampai waktu yang qarib dekat, fa as-saddaqo, pasti aku akan sedekah, wa akum minas sholihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Ini janji mereka, tapi sudah terlambat Pak.
sudah terlambat. Ya. Jadi orang beriman itu harus rajin berinfak, rajin ya berbagi, bersedekah, tidak boleh pelit seperti itu. Nah, jadi kaum muslimin rahimani wa rahimallah. Ya. Allah sebutkan di sini apa tadi? Sebagian. Kenapa? Karena kalau kita suruh infak semuanya pasti berat. Ya. Maka Allah pilih sebagian, enggak kabeh kok. Zakat juga begitu. Anda punya harta 1 miliar, Allah cuma minta bagikan kepada kaum muslimin 2,5%. Ya, 1 miliar diambil 2,5% sedikit, nggak banyak. Dan yakinlah semakin Anda rajin berinfak, semakin meluap rezeki Anda, makin melimpah, makin melimpah. Nah, karena kita nggak mungkinlah seperti Abu Bakar awal-awal. Kalau infak itu semuanya diinfakkan untuk Abu Bakar. Nah, saya kira ini untuk motivasi kita ya. Nah, jadi infak itu besar pahalanya, makanya orang-orang yang meninggal seandainya diberi kesempatan hidup yang mereka minta satu, bisa berinfak, bisa sedekah. Nah, dalam yang lain bisa sholat. Ini bisa beramal soleh, ya, bisa beramal soleh. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kepada kita bertemu dengan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, aman sentosa, dan dimudahkan beramal soleh selama di bulan Ramadan. Kenapa? Kemarin ada jamaah yang nelpon saya, nangis-nangis, Ustaz tolong Ustaz doakan suami saya sakit, padahal mau Ramadan kok malah sakit. Tolong doakan. Iya sudah, kita doakan, insya Allah segera sembuh ya. Karena itu tadi ada orang ketemu Ramadan ya 11 bulan dia berdoa, 6 bulan berdoa, ketemu Ramadan, pas ketemu Ramadan dilala kering kayak soposo. Mungkin doanya kurang ya. Jadi saya sampaikan, Anda boleh minta doa harta, boleh, tapi jangan lupa diikat itu dengan sehat walafiat. Kan ada cerita, ada seorang ibu-ibu berdoa, ya Allah saya minta uang 13 miliar. Itu doa seorang wanita di Saudi Arabia, dikabulkan. Tapi apa yang terjadi? Anaknya tabrakan Pak, dos oleh asuransi 13 miliar. Nah kan, apa gak susah Anda? Oleh duit tapi anaknya mati. Nah, makanya kata ulama dari kisah ini ikat doa Anda. Ya Allah, saya minta uang 13 miliar dalam keadaan sehat walafiat, aman sentosa, begitu. Atau misalnya Anda minta doa enggak diikat. Ya Allah, saya minta uang 10 miliar. Allah kasih karena enggak diikat. Anda dapat tapi pas perang. Kayak di Palestina. Penak enggak? Duit ya tapi perang. Gimana perasaannya, Pak? Enggak bisa. Atau uangnya banyak tapi sakit, ben minggu cuci darah 2 kali misalnya, terus ki opo duit ngono kan? Ape mangan duren musim duren gak iso, koncone padha mangan enak gak iso, ape mangan soto mangan sate gak iso. Nah, mumpung sekarang masih enak makan ya, mumpung diberi kenikmatan, sudah Anda pingin apa wis ndang tuku kono. Kalau kering gak iso jenengan. Nah, atau kalau bisa diwakafkan gitu kan. Kalau mati gak sewakaf kan, jadi rebutan malah. Nah, saya kira ini sekali lagi kalau Anda minta sesuatu diikat. Kayak tadi, ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan dalam keadaan apa? Islam, iman, sehat walafiat, aman sentosa. Nah, supaya nanti kita bisa beribadah dengan tenang. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.